Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh minggu ini, kita akan membahas materi tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Siapa saja tokoh-tokohnya dan bagaimana aksi heroik mereka dan akhir perlawanan mereka. Mari kita belajar. Teman-teman, dalam materi sebelumnya kita sudah mempelajari kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara seperti bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ada materi keserakahan kongsi dagang milik Belanda yakni VOC, ada pemerintahan Daendels dengan kerja paksa yakni kerja rodi, ada pemerintahan Raffles dengan sewa tanah Landren, dan ada tanam paksa atau kulturstelsel pada pemerintahan Van den Bosch. Itu semuanya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, bahkan kematian ya akibat dari kekejaman pemerintah kolonial di Nusantara. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah bangsa Indonesia itu tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa merdeka atau lepas dari penjajahan yang begitu lamanya ya? Jangan salah ya, ternyata masyarakat pribumi dulu atau orang Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan-pahlawan hebat. Apa saja ya perang atau perlawanan yang dilakukan oleh orang pribumi dahulu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari pemerintahan kolonial? Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan kita dalam minggu ini yakni materinya mengevaluasi perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Masuk pada perlawanan yang ketiga, Sultan Agung versus Jan Pieter John Gun. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal di kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram Islam mencapai puncak keemasannya. Sultan Agung mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yakni mempersatukan tanah Jawa di bawah panji kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa, apalagi tindakan-tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli tersebut juga dapat menimbulkan atau membawa penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, adanya tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC di Pulau Jawa yang telah merasakan rakyat pribumi. Yang kedua, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan kerajaan Mataram Islam di Nusantara. Yang ketiga, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang milik kerajaan Mataram Islam yang akan berdagang dan berlabuh ke Malaka. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia dianggap telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa dan Nusantara. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjabat Gubernur Jenderal VOC di Batavia adalah Jan Pieter John Gun. Sebagai pimpinan pasukan Mataram saat itu adalah Tumenggung Baurekso. Pasukan Mataram di bawah Tumenggung Baurekso mulai menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, akan tetapi kompeni atau VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia saat itu dari berbagai tempat, akan tetapi kekuatan pasukan tentara VOC dengan senjatanya yang jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram Islam. Tumenggung Baurekso sendiri saat itu gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Tahun 1629, pasukan Mataram Islam diberangkatkan menuju Batavia lagi. Sebagai pimpinan pasukan Mataram Islam dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya.
Akan tetapi tragisnya, rencana tersebut dapat diketahui oleh VOC di Batavia. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram Islam, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur saat itu. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia, pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, akan tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Kegagalan pasukan Mataram Islam menyerang Batavia itu membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas wilayahnya atau pengaruhnya di daerah-daerah lainnya. Kondisi itu diperparah peninggalan Sultan Agung sebagai pengganti Sultan Agung, yakni putranya Sunan Amangkurat yang pertama. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata Raja Amangkurat yang pertama merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dan bersifat sewenang-wenang kepada rakyat pribumi dan kejam terhadap para ulama. Sekilas pembahasan singkat materi pembelajaran perlawanan yang ketiga, kegigihan, patriotisme, aksi heroik kepahlawanan Sultan Agung melawan Jan Pieter Zoon. Sepeninggalan Sultan Agung dan Jan Pieter Zoon dari VOC, masyarakat atau rakyat pribumi dahulu masih terus berjuang melawan kekuasaan baru, yakni pemerintahan kolonial Belanda. Ternyata tidak mudah ya teman-teman. Perjuangan leluhur kita dalam meraih kemerdekaan, sudah seharusnya kalian harus bangga dan meneladani aksi heroik dan jiwa kepahlawanan mereka. Buat kalian, ayo jangan mau kalah dan terus semangat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.